يذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam risalah Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai menjelaskan di ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan dan bantuan. Ya. Kemudian kita akan berpindah kepada ayat berikutnya, yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Ya, belum mengatakan firman Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jadi kita minta kepada Allah dalam sehari wajib. Minta apa? Ini, doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Ya, hidayah itu, hidayah. Kata para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatu al-bayan wal irsyad. Hidayah bayan, penjelasan, dan apa? Arahan. Itu ya. Nah, hidayah ini terjadi pada orang-orang beriman maupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena orang musyrik mereka apa? Mendapatkan hidayah, tapi apa? Hidayah bayan. Maksudnya apa? Ilmu telah sampai kepada mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-17, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama al huda. Dan adapun kaum Samud, fahadainahum, kata Allah, kami berikan kepada mereka hidayah. Hidayah apa? Penjelasan. Ilmu telah sampai kepada mereka. Tapi apa? Fastahabbu, tetapi mereka lebih mencintai al-ama, itu kebutaan, kebodohan, hawa nafsu, alal huda, di atas petunjuk. Perhatikan ya. Jadi fahadainahum, Allah mengatakan, maka kami berikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk apa? Penjelasan. Kaum Samud ya, kita ingat kaum Samud adalah kaum yang Allah siksa mereka.
Nah, itu yang pertama. Ya, yaitu hidayah apa? Hidayah irsyad dan bayan. Adapun yang kedua yaitu hidayatu at-taufik, yaitu hidayah taufik dan menerima kebenaran. Nah, kalau hidayah ini hanya ada pada orang-orang beriman. Ya, hanya pada orang beriman yang mendapatkan hidayah ini. Masya Allah. Ya, maka di dalam doa yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Hidayah mana? Kedua-duanya. Kita minta kepada Allah hidayah berupa ilmu sampai kepada kita, dan yang kedua kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita menerima dari ilmu yang kita dapatkan itu. Masya Allah, itu ya. Ya, mungkin yang bertanya, Ustaz, ini kan yang diperintahkan berdoa kan orang beriman, minta kepada Allah petunjuk. Berarti orang iman mereka sesat gitu ya. Pernah dengar nggak itu? Ini orang orientalis mengatakan demikian. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir surah Al-Fatihah, beliau mengatakan hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatun ilas sirat. Hidayah menuju jalan, menuju Islam. Yaitu apa? Bagi orang-orang kafir. Agar mereka mendapatkan petunjuk masuk dalam Islam. Adapun yang kedua, hidayatun fisirat. Yaitu hidayah ketika dia telah masuk Islam. Yaitu apa? Agar Islamnya dia benar. Sebagaimana Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah gitu. Makanya apa kata penulis kita di sini, di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim terdapat bantahan bagi apa? Al-mubtadi'in, orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena mereka walaupun sudah muslim, mereka hanya mendapatkan hidayah ila sirat, dan mereka tidak mendapatkan hidayah fis sirat, di dalam jalan Islam. Itu ya. Iya, maka masyaallah Bapak sekalian, kita minta kepada Allah seperti ini. Kita sudah muslim, alhamdulillah. Tinggal kita minta kepada Allah yang kedua, yaitu petunjuk agar apa? Agar kita tetap berada di atas jalan yang Allah tuntunkan dan Rasulnya. Ya, maka dikatakan, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini ya. Kemudian kata penulis kita di sini, wa ammal ayatani al-akhiratani fa fihima minal fawaidi dzikru ahwalin nas. Adapun kedua ayat terakhir, yaitu setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, walau dhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, jadi kata beliau, ayat berikutnya ini, dua ayat ini menjelaskan apa? Keadaan manusia. Faqassamahumullahu ta'ala salasata asnaf. Allah membagi manusia itu menjadi tiga bagian, tiga golongan. Apa yang pertama? Mun'amun alaih, orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Satu. Yang kedua, maghdubun alaih, orang-orang yang Allah murkai. Dan yang ketiga, dhalun, orang-orang yang tersesat. Kan gitu ya. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Satu. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Yang ketiga, waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa itu orang yang Allah murkai? Atau yang pertama, siapa itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat? Siapa? Maka ayat ini, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, Allah tafsirkan dengan ayat lain. Surat An-Nisa ayat 69, Pak. Jadi surat An-Nisa ini 69 menafsirkan tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina
an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq jujur, para syuhada, orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Perhatikan. Ini ya, ini namanya apa? Menafsirkan ayat dengan ayat. Masya Allah, ini termasuk tafsir yang paling tinggi. Ya, kalau di dalam ilmu tafsir, dalam kitab tafsir ada. Yaitu kitab Adwaul Bayan itu. Karya Syekh Amin As-Singkiti. Jadi beliau menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Jadi saling menguatkan gitu. Itu perlu kita pelajari ya. Tafsir yang apa? Menjelaskan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, dengan ayat yang lain. Masya Allah. Kalau kemudian ada menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain, dengan hadis atau dengan ucapan para sahabat. Itu seperti tafsir Ibnu Katsir. Ya, dan kebanyakan tafsir seperti itu, seperti Tobari gitu ya. Itu dilihat dari sisi apa? Dari sisi tafsiran dengan ayat yang lain, dengan hadis atau dengan ucapan para sahabat. Nah, gini Bapak sekalian. Jadi Masya Allah, kembali Allah mengatakan, siapa yang Allah berikan nikmat kepada mereka, wa may yuti'illah war rasul. Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita setiap hari berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi, itulah. Kita setiap hari minta kepada Allah ditunjukkan jalan itu loh Pak. Ya, bukan jalan yang dibikin-bikin dalam agama. Syariat ditambah gitu ya. Ini gak cocok dikurangi. Bukan. Tapi kita minta kepada Allah tadi petunjuk. Yaitu jalannya orang yang apa? Berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Kemudian Syekh mengatakan, wal maghdubu alaihim, adapun orang-orang yang dimurkai Allah, siapa mereka? Ahlu ilmin laisa ma'hum amalun, yaitu orang yang punya ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu. Itu orang yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Yahudi. Orang Yahudi itu orang terkenal punya ilmu. Bahkan Allah ketika menjelaskan keilmuan orang-orang Yahudi tentang diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, itu luar biasa. Detailnya pengetahuan mereka. Sampai Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti kenalnya mereka dengan anak-anak mereka. Tuh, coba kita punya anak mau 4, 5, 6. Insya Allah kita paham karakter setiap anak itu. Ya enggak Pak? Iya. Senangnya makan apa? Paling senang kalau dikasih. Ngerti, kita paham itu. Sampai mungkin tai lalatnya kita ngitung. Oh iya, ini anak pertama tai lalatnya 5, yang kedua gitu ya. Saking kenalnya kita tuh. Orang-orang Yahudi digambarkan Allah saking kenalnya kepada Rasul seperti kita kenal kepada anak-anak kita. Tapi apa? Tidak diamalkan. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maghdub. Berilmu tidak beramal. Waladhdallin, dan bukan pula orang tersesat. Siapa mereka? Ahlu ibadatin laisa maha ilmu, yaitu ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Perhatikan. Ya. Yang dimurkai punya ilmu, tidak beramal. Yang tersesat beramal, tidak punya ilmu. Maka orang yang berada di jalan lurus berarti apa? Orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Gitu. Perhatikan ya, Masya Allah. Berarti setiap hari kita minta kepada Allah ini, yaitu kita berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Itu mendapatkan hidayatul bayan, itu ilmu ya. Dan yang kedua hidayah taufik, kita bisa mengamalkan ilmu itu. Maka perhatikan ini tugas besar bagi para penuntut ilmu agama setelah kita belajar adalah apa? Mengamalkan. Gitu, Masya Allah ya, luar biasa ini. Nah, ini makanya kita dituntut pada hari kiamat teman sekalian. Kita belajar
Allah tuntut apa yang telah kita amalkan. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Apa di antaranya? An ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Ini perhatikan. Jadi kita jangan sampai punya pemahaman yang namanya ngaji, belajar koleksi ilmu. Keliru. Belajar, amalkan. Kalau kita punya ilmu tidak amalkan, mirip siapa? Yahudi. Kita beramal tanpa ilmu seperti Nasrani, tersesat mereka. Oleh karena itu para ulama kita di zaman dahulu mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ada kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minas nasara. Adapun siapa yang rusak ahli ibadahnya, ada kesamaan kemiripan dengan Nasrani. Adapun kaum muslimin, Masya Allah, adalah apa? Orang yang mereka mengamalkan ilmunya. Ini perhatikan, mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Kemudian, kata penulis kitab, wa fiha minal fawaid, dan di dalam ayat ini juga terdapat faedah yang lain, yaitu at-tabarru minal haul wal quwwah li'annahu mun'amun alaih. Yaitu tabarru minal haul, yaitu seorang hamba itu dia melepaskan daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Kenapa? Li'annahu mun'amun alaih. Kata manusia, karena manusia itu dia yang diberi apa? Nikmat. Diberi nikmat. Jadi berarti apa? Segala nikmat yang ada pada kita itu apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mana ayatnya? Perhatikan, kok dikatakan tabarruk itu berlepas diri, kita itu nggak punya daya kekuatan. Kenapa? Kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala. Gini. Ketika ini kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Coba. Padahal ibadah kan umum cakupannya, termasuk minta tolong, minta bantuan juga ibadah kan gitu. Tapi Allah sebutkan di situ. Sebutkan hanya kepada Engkau kami ibadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu apa kata para ulama? Mimba dzikrul khas ba'dal am. Itu penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Gitu. Artinya apa? Bahwa seorang dia tidak akan bisa ibadah kepada Allah dengan benar kecuali karena apa? Bantuan dari Allah. Kecuali karena pertolongan dari Allah. Perhatikan ini. Ini antara faedah ayat ini. Iya karena butuh. Kita jangan sombong ya. Saya bisa sholat malam, bisa puasa, bisa khatam Al-Quran. Jangan sombong. Itu bisa terjadi, bisa kita lakukan karena apa? Mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah. Ini perhatikan. Ya, kemudian ketika kita mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Perhatikan. Ya, siapa mereka? Itu orang yang mentaati Allah dan Rasulnya gitu. Maka taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya itu pun karena nikmat dari Allah sudah. Karena apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa lagi, ihdinas sirata, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya. Itu bukan kemampuan kita, benar. Allah memberikan petunjuk kepada kita karena apa? Keutamaan dari Allah, bukan karena kepintaran kita. Ya, maka andaikan Allah menghendaki kita termasuk orang-orang yang dimurkai atau disesatkan, tapi apa? Allah menghendaki kita mendapatkan petunjuk. Siapa ngasih petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Jadi Masya Allah di sini ada pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Allah ketika membaca Al-Fatihah, yaitu apa? Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Ya, nikmat berupa rizki Allah yang ngasih. Nikmat berupa kemampuan ibadah pun Allah yang bantu. Ya kan gitu. Nikmat bisa mentaati Allah dan Rasulnya itu pun nikmat dari Allah. Coba perhatikan. Kita apa yang disombongkan? Gak ada. Bahkan apa? Kita masuk surga saja bukan karena amalan kita. Artinya kalau amalan kita dijadikan sebagai barter dengan surga gak bisa. Itu ya. Ya, Rasul pernah mengatakan
la yadkhulul jannata rajulun bi amalihi. Tidak ada seorang masuk surga karena amalannya. Ya, tapi apa? Karena rahmatnya Allah. Maka ada yang bertanya, Rasul, termasuk Anda juga? Iya. Aku masuk surga bukan karena amalanku, tapi apa? Rahmatnya Allah. Cuman bahwa orang untuk bisa masuk surga ada apa? Usaha berupa amal. Gitu ya. Tapi bukan amal itu yang menjadikan kita masuk surga, tidak. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan amal tadi. Masya Allah itu ya. Iya. Kemudian kata penulis kitab, wa kadzalika fiha ma'rifatullah 'ala tamam wa nafyun naqais anhu tabaraka wa ta'ala wa fiha ma'rifatul insan rabbahu wa ma'rifata nafsihi. Di dalam ayat ini pula terdapat yaitu apa? Pengenalan kepada Allah secara sempurna. Allah Maha sempurna dan Allah dinafikan darinya segala macam kekurangan. Insyaallah ya. Jadi di ayat ini, surat ini banyak menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tentang apa? Maha sempurnanya Allah dan Allah tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Ya. Fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbub. Apabila Allah adalah seorang Rabb, ya, zat yang dia Rabb, ya, pengatur, pemilik, pencipta, ya, maka tentunya di sana apa? Ada marbub, ada yang disembah, dirobkan. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Ketika di sana ada yang merahmati, berarti apa? Di sana ada yang dirahmati, kan gitu. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamluk. Ketika di sana ada raja, maka ada yang dikuasai, kan gitu. Masya Allah. Ini apa? Ini menjelaskan tentang apa? Kesempurnaan Allah. Coba. Di sana penjelasan apa? Allah itu Rabb. Berarti apa? Ada yang dikuasai. Kan gitu. Dikatakan Allah itu yang merahmati, yang menyayangi. Mesti ada yang disayangi, gitu. Ini menunjukkan apa? Maha sempurnanya Allah. Wa idza kana huna abdun fala budda min ma'bud. Jika di sana ada penyebutan hamba, maka apa? Mesti ada yang disembah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna hadin fala budda min muhdi. Jika di sana ada penyebutan ada yang memberi petunjuk, berarti apa? Ada yang diberi petunjuk, kan gitu. Allah yang memberi petunjuk, hamba diberi petunjuk, gitu loh. Yang menunjukkan apa? Sempurnanya Allah. Wa idza kana huna mun'im fala budda min mun'am alai. Di sana ada penyebutan orang yang memberi nikmat, maka ada yang diberi nikmat, kan itu. Wa idza kana huna maghdub alai fala budda min ghadib. Jika di sana ada orang yang dimurkai, berarti ada yang memurkai. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna dhalun fala budda min mudil. Jika di sana ada orang yang sesat, berarti di sana ada yang menyesatkan. Siapa? Allah. Maknanya apa? Hidayah, kesesatan hamba itu semua ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Itu semua ada pada tangan Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk. Maka apa? Rasul di antara pembukaan di dalam apa? Di dalam hajatnya beliau, khutbah hajat bagaimana? Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Kenapa? Hidayah di tangan Allah. Perhatikan ya, sampai Rasulullah saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada apa? Pamannya sendiri. Pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, kan gitu. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Rasul, kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Coba perhatikan. Petunjuk di tangan Allah. Maknanya apa? Perbanyak kita minta kepada Allah petunjuk. Hati kita itu dikuasai Allah. Sampai Rasul pernah mengatakan, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati hamba itu berada pada dua jari dari jari jemari Allah. Yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah. Coba hati kita ini ya bolak-balikan. Masya Allah. Makanya ini menunjukkan apa? Bagaimana lemahnya kita
dan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup kitab ini dengan mengatakan fahadhihi suratu tallammanat al-uluhiyyata wa rububiyyata wa nafyana qais anillah. Di dalam surat ini terkandung padanya tauhid uluhiyah dan rububiyah dan peniadaan, penafian dari kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tadammanat ma'rifatal ibadah wa arkaniha wallahu a'lam. Dan juga terkandung di dalam surat ini yaitu apa? Mengenal tentang ibadah dan rukun-rukun ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, maka selesailah penulis kitab di sini menjelaskan secara singkat ya faedah-faedah yang ada di dalam surat Al-Fatihah ditinjau dari sisi akidah, ditinjau dari sisi tauhid. Masya Allah ya, ini banyak kalau kita baca Al-Fatihah, coba ya kita selipkan pemahaman di situ. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada pujian kepada Allah, ada penetapan rububiyah, dan ada penetapan apa di situ? Kecintaan kepada Allah. Dan seterusnya, tinggal kita ulang kembali pembahasan yang telah berlalu. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Maka selesailah dan hatamlah di dalam pembahasan ba'du fawaid min suratil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.